wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sudah berhasil migrasi ke room paralel untuk melanjutkan materi pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Di room ini ada 3 materi. Materi yang pertama mengenai media digital, kemudian mengenai LKPD berbasis pembelajaran saintifik, dan mengenai handout. Di materi media digital dan LKPD nanti Bapak Fauzi Bakri dan Bapak Hanjoko Permana akan menyampaikan materi sebagai narasumber. Kemudian setelah materi media digital dan LKPD selesai, akan dilanjut oleh Ibu Raihanati dan Bapak Hadi Nasmi untuk melanjutkan materi mengenai handout. Perlu saya sampaikan di sini untuk media digital dan LKPD nanti Bapak Ibu akan dilatih atau diperkenalkan software 3D Page Flipbook. Ya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Bakri dan Bapak Hanjoko Permana. Kemudian untuk handout, software yang Bapak Ibu gunakan nanti adalah MIT App Inventor. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Hadi Nasmi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Fauzi Bakri untuk langsung menyampaikan materi pertama, kemudian nanti langsung tidak perlu dikembalikan ke moderator untuk materi LKPD oleh Bapak Hanjoko Permana. Baik, kami persilakan untuk Bapak Fauzi Bakri. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu, paparan saya sudah bisa diterima di Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Setelah 2 tahun yang lalu kita ketemu. Bapak Ibu, seperti halnya yang disampaikan oleh moderator tadi, hari ini saya akan sedikit berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana merancang media digital untuk pembelajaran saintifik berbasis interface 3D Flipbook. Ya, Bapak Ibu, saya langsung aja ke materi karena waktu kita singkat. Ini ada tiga bagian nanti. Yang pertama saya menyampaikan paparan pembelajaran saintifiknya dulu. Kemudian nanti kita lihatkan modul 3D Flipbook yang sudah jadi. Kemudian nanti juga Bapak Ibu saya perkenalkan bagaimana menginstalasi 3D Flipbook. Dan Bapak Ibu sudah mendapatkan akun untuk masuk ke LMS. Nanti di LMS ada modul-modul kegiatan ini, ada saya sediakan di satu, dan softwarenya juga ada di situ nanti akan diberitahu ya. Sehingga bagaimana Bapak Ibu kalau waktu tahun 2018 itu kan yang saya instalkan ke Bapak Ibu masih yang trial, dan insya Allah nanti yang kita instalkan sekarang adalah yang sudah yang profesional. Jadi Bapak Ibu instalasinya seperti yang 2018. Tapi bagi Bapak Ibu yang waktu 2018 tidak ikut, nanti petunjuknya ada di LMS kita. Baik Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwa tuntutan belajar fisika pada saat ini, baik sebelum pandemi, apalagi setelah pandemi, kita itu dituntut bagaimana bisa mengajar dengan keterampilan abad 21. Dengan 4C-nya. Kita dituntut bagaimana harus meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa atau dengan HOTS. Dan kita juga dituntut menyampaikan kurikulum dengan materi yang sangat banyak. Bukankah begitu Bapak Ibu? Tapi sebenarnya materi fisika itu tidak banyak. Namun
nanti kita lihat bahwa materi fisika itu sebenarnya sudah dipaparkan secara saintifik. Bagaimana anak-anak kita itu dilatih berpikir setahap demi setahap, makin lama makin kompleks, makin lama makin kompleks. Ya. Sehingga COVID 2019 yang ada di tengah-tengah kita hari ini, apakah itu bencana atau anugerah? Namun kita diminta untuk melihat bahwa segala sesuatu itu pasti ada positifnya. Maka kita mencoba mengambil anugerah dengan adanya COVID ini. Bapak Ibu saat ini diminta untuk tetap mengajar secara saintifik, tetapi dengan kondisi terbatas, di mana kita tidak bisa ketemu langsung dengan siswa, maka hari ini saya akan coba untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu, memanfaatkan lagi 3D Textbooks yang profesional, sehingga Bapak Ibu nanti pembelajarannya lebih mudah, tidak membebani siswa dengan paket kuota yang lebih besar. Ya. Tetap ada paket kuota, tapi tidak besar. Oke, sedikit kita coba ya telaah dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu menekankan pendekatan saintifik. Bagi kita orang fisika ini bukan hal baru. Karena memang fisika adalah ilmu yang saintifik. Dipaparkan secara saintifik. Yang kedua, kita dituntut melatih penalaran induktif dibandingkan deduktif. Bagaimana siswa kita itu ditingkatkan terus kemampuan berpikirnya. Dari yang lihat yang paling sederhana, makin lama makin kompleks, makin kompleks, makin kompleks. Jadi dia induktif. Kemudian dilihat dari tujuan pembelajaran. Kita harus bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien. Apalagi di masa pandemi ini. Bagaimana kita efektif pembelajarannya dan efisien waktunya. Maka pembelajaran saintifik harus tetap dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Ya. Oke, mari kita lihat sekilas sebentar ke kurikulum fisika, ya Bapak Ibu. Bahwa kenapa saya mengatakan sudah induktif dan saintifik? Mari kita lihat sekilas. Di kinematika, kenapa dimulai dari konsep gerak? Ya. Kemudian setelah dia tahu gerak itu apa, di SMP sudah dikenalkan gerak itu apa. Namun di SMA bedanya apa dengan SMP? Kita di sini sudah mencoba lebih spesifik daripada SMP. Bahwa konsep gerak yang diajarkan di SMA sudah menerapkan konsep vektor. Oke, Bapak Ibu. Apa itu gerak lurus? Konsep gerak dimulai dengan besaran-besaran gerak. Gerak itu apa? Besaran gerak apa? Kemudian materinya dilanjutkan ke gerak lurus. Di gerak lurus kita memberikan dua besaran vektor. Ya, secara umum kita memperkenalkan tiga besaran, yang satu skalar. Mana yang dua vektor? Adalah kecepatan dan perpindahan. Kapan dikatakan gerak itu lurus? Sebelum kita masuk ke gerak lurus peraturan, kapan kita mengatakan gerak itu lurus? Bila, ya kalau di buku-buku lintasannya lurus. Tapi tidak semua lintasan lurus menghasilkan gerak lurus. Tapi gerak lurus itu adalah gerak yang membentuk lintasan lurus. Ya kan? Oke. Apa besaran yang menyebabkan terbentuknya gerak itu lurus? Maka kita perkenalkan di situ ada besaran kecepatan. Bila arah kecepatan tetap, maka lintasannya pasti lurus. Ya kan? Oke. Kemudian kita lihat gerak lurus beraturan. Apa yang beraturan? Perpindahannya teratur. Ya. Kecepatannya besarnya konstan. Sehingga
perpindahannya linier terhadap waktu. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Kita mengenalkan satu besaran lagi. Apa itu? Percepatan. Percepatannya adalah besaran yang merubah kecepatan. Karena kecepatannya diubah, bisa dipercepat, bisa diperlambat, maka itu berubah secara beraturan. Ya. Ini konsep vektornya harus detail kita ajarkan. Kenapa? Karena kalau materi berikutnya di bawah, itu hanya sedikit dirubah. Gerak parabola. Apa yang kita esensialnya di situ? Kalau dengan gerak lurus berubah beraturan, kecepatan dan percepatan segaris. Bisa searah, bisa berlawanan arah. Di searah dia dipercepat, berlawanan arah berarti diperlambat. Di gerak parabola, apa yang esensial di situ? Oke, lintasan yang terbentuk parabola. Kenapa lintasannya bisa parabola? Itu kan yang kita tuntut ke siswa kita mencarinya. Bahwa di situ ada besaran percepatan yang tidak lagi segaris dengan kecepatan. Di situ kecepatan dan percepatan membentuk sudut. Nah, di sini sudutnya tidak 90 dulu. Ya, membentuk sudut bisa dia lancip, bisa tumpul, ya. Maka pasti terbentuk geraknya parabola. Ya. Maka di situ kalau kita lihat yang menyebabkan gerak parabola adanya percepatan gravitasi. Kemudian adanya kecepatan yang membentuk sudut dari arah horizontal. Berarti nanti ada komponen vertikal, ada komponen horizontal. Komponen vertikal ada percepatan gravitasi juga. Ada kecepatan, komponen kecepatan arah horizontal. Maka di secara di vertikal ada percepatan gravitasi, ada komponen kecepatan arah vertikal. Di situ segaris dia. Berawan arah waktu naik. Maka dia diperlambat. Waktu turun searah dipercepat. Materinya masih GLBB lagi. Waktu geraknya di bidang horizontal tidak ada percepatan. Maka di situ geraknya jadi gerak lurus beraturan. Setelah gerak parabola apa materi kita? Gerak melingkar. Apa esensialnya di situ? Esensialnya adalah percepatan dan kecepatan saling tegak lurus. Maka apa fungsi percepatan di situ? Percepatan tidak lagi merubah besar kecepatan. Besar kecepatan akan konstan untuk gerak lurus melingkar beraturan. Maka percepatan ya akan merubah arah kecepatan. Jadi di sini sudah terlihat bagaimana kita menyampaikan materi itu secara saintifik. Materi itu sudah disusun secara saintifik, tapi kita guru ya kepada pendidik kita bagaimana kepada anak didik kita bagaimana kita menyampaikan materi ini secara saintifik juga. Sehingga pola pikirnya itu kita latih. Tambahkan satu variabel, dia analisis lagi apa yang terjadi. Tambahkan satu variabel atau dirubah variabel ini, apa yang terjadi. Itulah bagaimana kita melatih hot-nya. Melatih 4C-nya. 4C, critical thinking, kolaborasi, kreatif, dan berkomunikasi. Bagaimana dia bisa melakukan, bisa menceritakan, dan seterusnya. Demikian juga di materi dinamika. Gerak harmonis sederhana. Jadi secara keseluruhan, materi ini, kalau ada wacana terakhir ini bahwa kita harus memotong-motong KD, saya tidak setuju untuk fisika. KD nggak mungkin kita potong. Oh, GLBB nggak perlu. Ya kalau GLBB kita ajarkan bagaimana kita mengajarkan gerak parabola, gerak melingkar. Coba di gerak melingkar. Apa esensialnya gerak melingkar ke materi berikutnya? Coba gerak melingkar beraturan, kalau kita proyeksikan ke sumbu Y atau sumbu X, maka yang terjadi adalah
dia gerak bolak-balik di sekitar titik seimbang, yaitu menjadi ayunan. Ya. Jadi materinya di ayunan. Kalau ayunan, kalau kita sambungkan dengan tali kita getarkan bolak-balik titik seimbang, dia merambat menjadi gelombang. Jadi materi fisika itu secara dari satu bagian ke bagian lain itu jangan diajarkan secara terkotak-kotak, dan itu adalah sebagai satu kesatuan. Bagaimana kita melatih siswa kita untuk berpikir kritis, kreatif. Ya. Oke. Jadi bahwa secara materi terlihat bahwa fisika sudah saintifik. Ya. Maka bagaimana kita melakukan pendekatan pembelajaran yang saintifik? Maka kita harus merancang pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik kita aktif mengkonstruk konsep, hukum, ataupun prinsip melalui tahapan-tahapan bagaimana dia mengamati sesuatu, ya, dia rumuskan masalah, setelah diamati, dirumuskan masalah, diajukan hipotesis, ya, kemudian dia kumpulkan data, kemudian dia analisis data itu, dia tarik kesimpulan, dan dia komunikasi. Jadi di kurikulum 2013, tuntutan pembelajaran abad 21 sudah kita penuhi. Maka kita bisa ke depan dengan adanya COVID ini, dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu sudah dari bulan Maret sudah terlatih untuk pembelajaran secara online. Mungkin ke depan, apakah di semester, apakah mulai Oktober yang akan datang atau November, di saat kita sebagian sudah boleh masuk sekolah, maka blended learning itu mau tak mau, suka tak suka, kita tetap harus lakukan. Ya. Materi kita kirimkan secara daring, maka di sekolah nanti kita tinggal membentuk soft skill-nya. Bagaimana kita bisa memaparkannya dengan LKPD. Bagaimana kita mengirim materi dengan modul atau dengan handout, ya. Itu yang materi kita selanjutnya hari ini. Oke. Oke. Bapak Ibu, di LMS kita saya sudah sediakan satu modul, sudah jadi, ya. Ini modul ini nanti bisa kalau Bapak Ibu di sini ada alamat drive juga saya kirimkan, tapi di LMS tinggal Bapak Ibu bisa download, ya. Saya lihatkan sedikit modulnya. Oke. Ini modul kita Bapak Ibu. Ya. Masalah pembelajaran di kita, ya. Ini saya hasil survei. Ya. Jadi modul di Bapak Ibu, waktu 2018 saya sudah pernah juga memaparkan bagaimana menggunakan 3D Flipbook. Maka dengan 3D Flipbook ini, Bapak Ibu, kita bisa membuat pembelajaran itu menjadi saintifik. Coba, kalau sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau bagaimana mobil berbelok, jawabannya gampang ya. Yaitu dengan memutar setir. Kalau kita mau belok kiri, setirnya putar kiri. Belok kanan, putar kanan. Sekarang Bapak Ibu yang naik motor. Bapak Ibu punya pengalaman naik motor di atas kecepatan 60 km per jam? Kalau Bapak Ibu berbelok dengan memutar stang motor, insya Allah jatuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Di atas 60 aja. Nggak usah kita lihat MotoGP, Valentino Rossi, ya. Itu di tikungan, kenapa dia harus merebahkan badan? Di tikungan ke kiri, dia merebahkan ke kiri, di tikungan ke kanan, dia merebahkan ke kanan. Ya.
Oke. Dengan menambahkan badan dia akan berbelok. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, pesawat bagaimanakah berbelok? Bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan ke siswa bahwa pesawat itu berbelok? Kira-kira pesawat belok nggak, Bu? Pak? Mungkin boleh dibuka mic. Belok, Pak. Belok, Pak. Belok kan? Belok, Pak, belok. Gimana kita mengajarkan ke siswa kita pesawat berbelok? Rodanya udah disimpan. Nah, coba Bapak Ibu, kalau yang sudah menginstal ini, lihat di KB1 ini ada video siapkan. Mari kita tonton sebentar. Ya. Ini videonya video orang Jepang, ya. Nah, bagaimana ini di ruang angkasa? Nah, ya. Banyak gerak-gerakan yang dilakukan. Nah, coba lihat di sini. Bapak Ibu silakan. Itu di bawah posisinya adalah dia berdiri di tempat yang bisa berputar. Di saat roda ini diputar, dia rebahkan ke kanan, maka dia akan terputar ke kanan. Di saat dia rebahkan ke kiri, dia terputar ke kiri. Ya. Ya. Coba lihat itu, ya. Dia balik. Kalau dia datarkan lagi, dia akan diam. Tapi saat dia rebahkan ke kanan, dia terputar ke kanan. Direbahkan ke kiri, dia terputar ke kiri. Ya. Ini adalah materi sebagai pengantar bagi materi untuk kinematik untuk dinamika gerak benda tegar, ya. Oke. Jadi ini di pengantar di sini kita berikan sebuah video sebagai pengantar sebelum kita bicara tentang momen gaya, gerak rotasi, ya. Nah, di modul ini kita bisa melakukan beberapa dengan video itu mengajak siswa untuk berpikir seperti apa, kita arahkanlah di bawah, ya. Kemudian, ya, oke, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu nanti bisa di-download modul ini di LMS kita, ya. Sementara saya lihat dari peserta, Bapak Ibu semuanya sudah mengenal 3D Flipbook, ya. Maka untuk instalasi 3D Flipbook itu softwarenya sudah saya sediakan di LMS. Bapak Ibu tinggal di-download. Tahapan-tahapannya sudah juga ada modulnya di situ. Nanti kalau ada waktu saya akan bukakan sedikit bagaimana cara ngunduhnya. Oke. Sekarang ini modul bisa dilihat seperti apa. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua adalah bagaimana dengan adanya kondisi sekarang ini kita tetap bisa membuatkan LKPD buat siswa, ya. LKPD yang kita tempatkan di modul mandiri digital ini, siswa itu bisa melakukan pembelajaran. Nanti di LKPD itu nanti bisa apa yang diisikan siswa itu diharapkan bisa terkirim ke email guru sehingga Bapak Ibu bisa melihat siswa itu pola pikirnya jalan nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Han. Silakan Pak Han. Baik Bapak Ibu, dan di chat ada yang bertanya melihat materi ada di mana. Bapak Ibu bisa masuk ke ini. Jadi Bapak Ibu masuk tadi ke alamat p2mfisika.smart-unj .unj.id, maka akan muncul semua materi yang ada waktu di hari ini, ya.
baik untuk materi kita pagi ini yang dari Pak Bambang Heru dan teman-teman, kemudian Pak Hanjoko, saya, Pak Hadi. Kemudian kalau ke saya, maka Bapak Ibu masuk nanti ke yang media digital ini. Ya. Media digital. Nah, ini materi kita. Bapak Ibu masuk di sini, tinggal diklik media digital. Di sini saya sudah sediakan ada modul 1 media digital berbasis 3D Flipbook yang tadi saya paparkan. Kemudian ini modul yang tadi saya perlihatkan yang kedua. Ya. Ini yang saya tadi perlihatkan. Jadi kalau Bapak Ibu klik, dia akan langsung ke proses pendownloadan, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menginstal 3D Flipbook di laptop Bapak Ibu? Ini yang belum saya sampaikan. Kemudian modul ketiga, bagaimana Bapak Ibu membuat media digital berbasis 3D Flipbook, ya. Sudah disediakan. Kemudian ini ada software 3D Flipbook. Ya. Ada software 3D Flipbook ada software 3D Flipbook yang semuanya sudah tersedia di sini. Maka sekarang saya akan ngajak Bapak Ibu ke proses instalasi 3D Flipbook, ya. Bapak Ibu boleh dibuka mic-nya sehingga Bapak Ibu bisa untuk berinteraksi kalau apa yang mau ditanyakan, ya. Bapak Ibu di sini sudah saya coba merincikan serinci mungkin. Bapak Ibu setelah download kemudian diekstrak, maka di situ ada 3 file. Ada 3D Flip Pro trial, ya. Kemudian ada di sini. Kemudian kalau kita install, maka akan muncul proses seperti gambar-gambar berikut, ya. Jadi kalau kita klik yang memang di sini trial terusannya, tapi nanti kita bisa jadikan dia pro untuk di laptop Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu kalau diklik maka dia akan muncul menu ini. Maka kita next saja, ya. Kemudian muncul menu ini, maka kita harus tetap memberikan persetujuan sebelum dilanjutkan ke proses instalasi berikutnya. Ya. Mana tahu ada yang tidak setuju untuk diinstal, maka ya. Maka tidak, berarti Bapak Ibu tidak pilih yang tidak setuju, ya. Kalau Bapak Ibu setuju untuk install, maka diinstal, ya. Kemudian terjadi proses instalasi, dia akan disimpan di program file 86, ya. Kalau Bapak Ibu punya 64 bit, kalau yang 32 bit maka terinstalnya di program file saja. Jadi kalau kita 64 bit, di C kita itu ada 2, ada program file yang dalam kurungnya kali 86, ya. Sampai ini proses ini selesai, ikuti saja sampai muncul bagian ini, ya. Di sini Bapak Ibu finish dulu. Bapak Ibu berhenti dulu di sini. Maka Bapak Ibu kembali lagi ke file yang diinstal. Maka Bapak Ibu ambil file ini. PDF 23, ya. 3D Flip Pro. Ini di-copy, file ini di-copy nanti, ya, Bapak Ibu. Ini ada di file yang ter-download nanti, ya. Ini di-copy, habis itu ini di Bapak Ibu masuk ke C, maka masuk ke 3D Flip ini, ya. Pilih 3D masuk ke C, di C ambil program file yang dalam kurung kali 86 tadi, ya. Kemudian diklik 3D
pack flip ini, maka muncul folder yang file dan folder yang ada. Maka di sini Bapak Ibu kopikan file tadi. Jadi kita ganti di sini filenya sehingga Bapak Ibu 3D Flipbook yang terinstall trial tadi itu menjadi 3D Flipbook yang profesional, ya. Oke. Jadi kalau waktu 2018 saya instalkan kepada Bapak Ibu masih terlihatnya masih yang trial. Jadi kalau kita bikin modul masih muncul 3D Flipbook-nya di tengah. Kalau ini enggak, sudah yang bersih, ya. Ini diinstalkan di sini, dikopikan di sini, sehingga waktu kita buka 3D Flipbook habis ini, ya, dia jalan, dari copy, maka dia akan muncul 3D Flipbook-nya sudah profesional. Jadi munculnya di sini sudah profesional versi 1.7.7, ya. Ini cara installnya. Oke. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan atau mengoperasikan 3D Flipbook Bapak Ibu yang profesional, ya. Ini ada di ini, ada di apa namanya, di LMS yang dikirimkan kepada Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuatnya di situ apakah tipenya dokumen atau majalah atau foto. Silakan dikembangkan mau pilih mana, ya. Bapak Ibu untuk mengembangkan ini Bapak Ibu bisa buka lagi modul berikut, modul bagaimana membuat media di 3D Flipbook. Itu lebih rinci saya tuliskan ada di apa namanya? LMS, ya. Mungkin nanti nomor Bapak Ibu kan ada di kami, sudah dimasukkan di Google Form. Kita mungkin nanti untuk kelanjutan kegiatan hari ini kita akan buat grup WA sehingga Bapak Ibu bisa kita berdiskusi di grup WA sehingga kalau banyak permasalahan kita kapan saja bisa buka Zoom lagi, ya, untuk mengatasi permasalahan sehingga ke depan harapan kami adalah bagaimana Bapak Ibu bisa merdeka mengajar di masa pandemi ini. Bukan tidak mengajar ya, tapi merdeka mengajar. Bahwa Bapak Ibu tetap bisa melakukan pembelajaran, tetap bisa mengajak anak-anak kita belajar saintifik, ya. Tetap semua materi fisika tersampaikan, namun prosesnya setahap kita mulai mengarah ke blended learning. Ya. Kita mulai bagaimana materi kita siapkan secara online dan di sekolah nanti kita hanya membentuk soft skill aja. Oke. Mungkin untuk hari ini yang bisa kita ini ada penjelasannya bagian-bagian itu apa. Sudah saya buat serinci mungkin. Moga-moga Bapak Ibu bisa lebih, kalau udah lupa dari 2018 tidak coba-coba 3D Flipbook lagi. Karena waktu 2018 mungkin buat apa sih 3D Flipbook kita buat, modul digital kita buat, ya. Ternyata ya pemikiran kita 2018 2020 ini sangat dibutuhkan karena sudah mulai ya tidak hanya orang tua, kita sebagai orang tua dari anak kita juga mengeluh juga bahwa pembelajaran online yang dilakukan itu sangat menyita waktu dan menyita biaya yang cukup besar. Mungkin dengan media digital ini, mungkin Bapak Ibu butuh waktu dalam penyiapannya, namun di balik itu Bapak Ibu materi mungkin kita akan lebih saintifik, ya, lebih membawa anak untuk belajar mandiri. Nah, mari kita kemas ya materi kita dengan menyiapkan dalam media digital yang salah satunya hari ini saya perkenalkan adalah bagaimana kita mengeksplor 3D Flip profesional, ya,
untuk kita jadikan salah satu media ya untuk pembelajaran digital di masa pandemi ini maupun di pasca pandemi ke depan. Ya, ini ada di detail di sini fungsi masing-masing juga ada ya. Ini itu kemudian satu lagi saya sediakan juga di LMS kita yaitu mana dia? Oke Bapak Ibu, sambil saya buka lagi, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Karena saya lihat di chat tidak ada pertanyaan. Ya. Ini dia. Oke, nih. Jadi Bapak Ibu, untuk siswa, kalau kita sudah, ini ada pertanyaan, salah satu pertanyaan muncul. Kalau nanti 3D Flipbook-nya sudah jadi, seperti Bapak Ibu sekarang saya kirimkan modul 3D Flipbook ini, yang tadi saya perlihatkan yang sudah Oke Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya? Mungkin Bu Rika? Halo Bu Rika. Nah. Bapak bacanya. Boleh bertanya langsung Pak Fauzi? Silakan, silakan. Oh ya Pak Fauzi, untuk kelanjutan materi ini 2 minggu lagi, itu apakah kita nanti mendapat akun kemudian bergabung di LMS Epsilon, kemudian ada penugasan, atau seperti apa Pak Fauzi? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, makasih atas pertanyaannya. Insya Allah mungkin dalam hari ini atau paling lambat besok pagi, moga-moga Bapak Ibu sudah mendapatkan email dari panitia tentang username dan password untuk masuk ke akun LMS. Ya. Untuk penugasan, Bapak Ibu, kami berharap bahwa 2 minggu ke depan untuk kegiatan kita ini yang khususnya yang jam 10 sampai jam 12 ini, itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan 3D Flip, ya. Apakah itu dalam bentuk LKPD, apakah itu dalam bentuk modul, jadi e-modul, apakah dalam bentuk handout, ya. Sehingga dan diharapkan pemaparannya itu sudah saintifik. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengcombine video, animasi ke dalam e-modul ini, sehingga siswa kita bisa diharapkan ya, bisa belajar mandiri. Khusus untuk konsep fisikanya. Ya. Sehingga ya kita kan tidak tahu nih pandemi ini mau selesainya kapan. Ada Bapak Ibu yang yakin pandemi selesai di bulan
September yang akan datang, Oktober kita sudah bisa sekolah? Atau pasti, ada yang merasakan pasti bahwa Januari kita sudah normal lagi sekolahnya? Sampai saat ini tidak ada yang menjamin, kan? Maka ini kami tidak memaksa, tapi kami berharap dengan 3D Flexbook ini salah satu permasalahan yang ada sekarang, ya, kami merasakan permasalahan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran juga kami rasakan bahwa mahasiswa kami juga tidak semuanya ada di Jakarta. Ada di Jakarta juga tidak semuanya normal-normal saja dengan jaringan. Jangankan ini ya. Tadi waktu kita seksi pertama setelah pembukaan itu kan sempat jaringan di kampus juga tidak stabil, ya. Nah, jadi kita tidak bisa bergantung terlalu besar pada jaringan untuk selalu dalam kondisi online atau daring. Yang dimana dalam proses daring ini kalau banyak pengguna di dalam satu tempat yang bersamaan, ya posisi upload dan downloadnya akan lambat jadinya, ya. Karena kita kalau menggunakan Zoom ini kan ada upload dan download. Jadi dari laptop saya juga mengirimkan data video, suara, ya, dan juga menerima data video dari peserta. Jadi lalu lintas jaringannya menjadi sangat ramai. Itu Bapak, kira-kira ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Sambil saya tanya. Saya lihat juga di chattingan. Yang Bu Siti Saadah, 3D Flexbook yang sudah jadi, itu tidak perlu diinstal ya. Aplikasinya Bapak Ibu tinggal download, karena itu bentuknya udah exe, itu langsung dipakai saja. Ya. Siapa Bu Laras? Bu Laras hanya apa Pak? Bu Laras? Teknisnya saja. Gimana nih? Bu Laras yang mana pertanyaan? Oke. Assalamualaikum Pak. Untuk teknis penyelesaian tugasnya nanti bagaimana? Jadi Bapak Ibu untuk tugas nanti Bapak Ibu tinggal modulnya tadi dalam bentuk exe nanti dikirimkan di LMS kita, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pekerjaannya diupload di LMS sehingga nanti bisa kita lihat pekerjaan Bapak Ibu. Namun seperti yang saya janjikan tadi, selama 2 minggu ke depan, moga-moga nanti saya dapatkan data Bapak Ibu semua yang di grup ini. Saya akan buatkan WA group. Di WA group nanti kita bisa saling berinteraksi. Semua pemateri saya masukkan juga. Kemudian kalau seandainya dibutuhkan ada Zoom untuk online kita bersama, ya kita bukakan lagi Zoom tambahan. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu cukup salah satu aja kerjakan. Apakah bentuknya e-modul atau LKPD atau handout, ya, yang diintegrasikan ke 3D Flexbook. Ya. Kalau yang mencoba untuk Android yang dijelaskan Pak Adi untuk berbasis Android, ya, itu handout saja, ya. Jadi Bapak Ibu ada dua coba menggunakan 3D Flexbook, coba menggunakan Android, ya. Sehingga Bapak Ibu ke depan itu mana yang disukai siswa kita. Jadi intinya tidak ada satu media pun yang bagus, yang paling bagus enggak ada. Media yang paling bagus adalah media yang disukai oleh pengguna.
Jadi kalau saya katakan apakah 3D Flipbook sudah bagus? Enggak. Kalau penggunanya nggak suka, ya berarti medianya tidak bagus. Ya, mana yang disukai oleh siswa kita, ya itu yang kita coba untuk lihat. Kalau mereka suka yang berbasis Android, maka Bapak Ibu selanjutnya silakan kembangkan yang Android. Kalau 3D Flipbook yang dia suka, ya sudah kita selanjutnya akan mencoba mengeksplor 3D Flipbook sehingga siswa kita menjadi lebih terbantu dalam proses pembelajaran dan dia suka. Itu Bapak Ibu. Ada lagi silakan. Bapak Ibu silakan kalau ada lagi pertanyaan. Kalau tidak, baik. Buat mos nggak? Bentar. Tangannya ada tuh. Nah, iya. Masing-masing aja. Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan berinteraksi melalui WA Group dan LMS Epsilon, ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah diperlihatkan LMS-nya, moga-moga dalam waktu beberapa jam ke depan, paling lambat besok pagi, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan email untuk username dan password agar bisa akses ke LMS kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf, mungkin sesuai janji yang disampaikan melalui Bu Ketua MGMP, bahwa untuk Bapak Ibu kami akan mengirimkan paket data, ya, yang bisa digunakan untuk pertemuan hari ini dan pertemuan tanggal 15. Namun prosesnya ternyata karena nomor yang kami terima itu peak itu baru sudah hampir tengah malam, sehingga proses pengiriman itu baru pagi ini. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah menerima paket datanya, tapi sebagian masih dalam proses. Insya Allah semua Bapak Ibu akan mendapatkan paket data yang bisa digunakan sebulan ke depan. Jadi kegiatan kita tanggal 5, moga-moga paket datanya masih ada. Baik Bapak Ibu, mohon maaf bila pada hari ini ada yang kurang berkenan dari kami. Semoga kita, khususnya MGMP Kabupaten Bogor dan ya MGMP Fisika di Kabupaten baik Bogor 1 maupun Kabupaten Bogor 2 dan Fisika UNJ terus bisa bekerja sama, karena kami berharap bahwa kegiatan kita dari tahun ke tahun terus bisa kita tingkatkan. Mungkin tapi tidak harus sekali setahun, mungkin kita bisa seperti yang kita pernah ucapkan juga waktu pertemuan di Dwi Warna dulu, kita bisa bertemu mungkin 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, ya. Kalau sekarang kita online, ya kapan Bapak Ibu butuh, nanti di grup WA tinggal disampaikan topiknya apa, kita sepakati, ya, sehingga kita bisa bertemu secara online lagi di 2 minggu, 3 minggu, atau 2 hari, 3 hari ke depan, atau bulan depan. Ya. Yang pasti insya Allah tanggal 5 September kita akan ketemu lagi. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini cukup ya. Dan terima kasih semuanya. Kita tutup dengan
membuka foto, ya. Kita foto bersama. Silakan dibuka videonya. Ya. Moderator bisa difoto, host, ya. Oke, ini masih banyak yang tertutup. Silakan dibuka hingga bisa kita foto. Bentar ya. Bentar. Ya. Wajah yang manis dulu. 1, 2. Oke, 1. Satu lagi. Kita ada 2 layar. Layar kedua masih banyak tertutup. Silakan dibuka dulu. Ya. Oke, masih ada beberapa yang tertutup. Mungkin lagi sholat ya. Oke. Wajah manis. Sorry. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita ketemu lagi tanggal 5 insya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama Pak, Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Udah Fauzi. Terima kasih, Pak. Sama-sama, makasih. Bu Siti Maria, kabar? Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Alihar, gimana? Sehat? Yuk. Makasih Pak. Sama-sama. Izin saya tutup ya. Mangga Pak. Ya, Mangga Pak. Izin les.